Bapak, terima kasih atas waktunya. Inpinikal ini adalah sebuah namanya ion kalsium water. Jadi dia harus bersenyawa dengan air putih. Jadi satu air yang begini adalah satu kapsul untuk terapi. Dan kemudian meskipun dikasih namanya di sini adalah 1 atau 2 kapsul, sampai 5 nggak apa-apa karena ibaratnya ini alami, tidak ada risiko apapun oleh suatu pasien. Dari bayi sampai orang dewasa tuh nggak ada masalah. Cuma tergantung keadaan pasien sendiri, kan begitu sekarang. Nah, ion kalsium water adalah setiap orang mempunyai sisi yang berbeda terhadap respon. Responnya apa? Detoknya maksudnya, Pak. Nah, kalau namanya pasien diabetes, dia akan namanya gula darahnya naik dulu. Kemudian baru dia turun. Itu respon detok itu, nggak usah kaget nanti. Tapi kalau jantung berdebar dulu, dia deng 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 deng, nanti turun, seret. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi peningkatan? Kenapa terjadi penurunan? Ingat, pasien dalam sisi apapun keadaannya, ketika peredaran darah di dalam tubuh tidak mengalami lancar, hampir sama kayak kita punya selokan, di mana ada sampahnya banyak, darah yang bagus, yang segar, yang mengandung trombosit, plasma, dan sebagainya itu, sel darah merahnya itu, dia dihalangi oleh plak, namanya lemak. Kalau di got namanya kan sampah gitu. Kan terbentuk tekanannya keras nih. Ini pasien nggak nyaman. Makanya wajarlah ketika bendungan terjadi, naik dia. Detak jantung kan tersumbat nih. Nah, sampai dia dan darah ini lancar, baru turun dia. Itu sebenarnya cara kerja. Dan ini biasanya pasien-pasien itu kaget, padahal nggak apa-apa. Gitu ceritanya itu. Nah, kalau pasien itu sifatnya infeksi terbuka atau luka terbuka gitu ya. Luka terbuka, dia biasanya rasa sakitnya minta ampun. Lagi-lagi kenapa? Karena terjadi nekrotis atau kematian jaringan, Pak, di darah depan. Luka luarnya, kalau orang gangren ini, luka diabetes kan tidak ada rasa di sini karena kematian saraf, Pak. Ketika saraf-saraf sudah mulai hidup, daerah perifer atau daerah ujung jadi sudah mulai normal, Pak, darah ngalir. Kayak akar serabut ini sebenarnya sampai ke ujung-ujung. Nah, itu rasa sakitnya minta ampun. Nah, kasus-kasus katarak juga begitu. Kenapa terjadi katarak? Kan gitu, Pak. Ini di dalam mata ini ada darah-darah kecil, gak mungkin kayak otot-otot besar segini nih, Pak. Ada mulai bayangan, Pak. Kecil-kecil ini kebagian darah nggak? Kebagian oksigen nggak? Makanya terjadi katarak. Kalau tidak terjadi begitu, itu ceritanya. Metabolisme perputaran darah, kalau secara baik orang tidak akan kena penyakit. Karena tubuh mampu merekapri daripada semua sistem daripada penyakit. Contoh ketika kita tergores, Pak, yang masih belum ada dosa-dosa apapun, nutup lagi nggak dia? Tapi ketika orang peredaran darahnya sudah terganggu, sistem pankreasnya terganggu, fungsi hati ini lama sembuhnya, Pak. Berarti apa? Pabriknya sel darah minim oksigen dan sel darah merah. Itu ceritanya, Pak. Sederhana sekali kesehatan itu. Cuma kalau di dalam dunia hal yang medis itu, ya namanya saya tidak akan membicarakan tentang bahwa saya lebih hebat, tidak. Tapi itu bisnis, wilayah bisnis masalahnya, Pak. Saya beda. Saya itu adalah bagaimana pasien itu sembuh, kemudian diringankan dia bebannya, kemudian dia ketika mengadakan sistem pengobatan, dia akan cashback kembali uangnya, nggak hilang, gitu ceritanya perusahaan ini. Nah, kalau tempat lain kan tidak mengacu itu pasar konvensional, pasar bisnis terbuka. Anda datang, bayar. Antara mohon maaf jadi dan suka tidak suka, terserah. Makanya kenapa ada orang itu datang setiap 4 bulan sekali, karena sel darahnya yang disasar, Pak. Dikasih makan kayak ibaratnya baik secara farmasi, secara herbal, itu adalah yang disasar sel darah. Makanya setiap 4 bulan pasien pasti akan kebutuhan ketergantungan seumur hidup. Paham maksudnya nih, Pak? Nah, kan kebuka sudah Bapak sekarang. Dunia ini nggak ada yang boleh terbuka, Pak. Tapi dengan masuknya Inpinikal terbuka sekarang. Iya. Saya ngerti, Pak. Nah, gitu bisa ngerti pasien. Oh ya, makanya seperti namanya contoh pasien beliaunya Pak Denny dari dari Piru ya, Pak ya. Ibu pendeta, beliaunya adalah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk karena terkena penyakit diabetes. Kemudian tulang ekor belakangnya retak lama, jadi lama mengalami suatu sekitar masih kecil, remaja mungkin ya, Pak ya.
mulai kejadian, tapi terungkapnya ketika usia sudah di atas 40, Pak. Jadi penyakit menahun pun juga berakumulasi jadi satu ketika sistem kekebalan tubuh dan ininya sudah mulai menurun dan muncul semua. Makanya terjadi rapelan penyakit kayak gitu. Nah, biar gak terjadi rapelan apa? Cegahlah dengan ion kalsium water gitu. Pak, kayak tadi itu 3 kapsul, masukin di air galon, Bapak dengan satu keluarga minum. Murah, Pak, itu. Kocok-kocok mau bikin kopi, mau bikin apa, dari itu minum. Terhindar. Nah, inilah pencegahan di kita ini kurang. Makanya seperti namanya banyak sekali member Infini dulu dicari orang yang parah-parah, Pak. Ketika sama orang parah-parah dikasih resep banyak, kaget. Padahal secara hukum daripada apa yang kita tanam, apa yang kita masukkan, tinggal tunggu waktu. Gitu ceritanya, Pak. Tapi kalau kita mencegah dari awal, disiplin belum terjadi, murah sebenarnya. Satu ini bisa Rp4.000. Kalau ibaratnya satu cangkir segini Rp1.000 sebenarnya minum Infinikal. Memang kelihatan satu tablet kan mahal jadi satu biji nih. Tapi sebenarnya kalau kita hitung pencegahan, Pak, murah. Apalagi secara dikit demi sedikit Bapak akan diajak oleh perusahaan ini untuk berbagi, Pak. Berbagi begitu. Itu seperti itu, berbagi dia, Pak. Nah, itu yang terjadi sehingga nanti ketika ibu sudah mengkonsumsi namanya secara normal, nanti akan dia mulai lunak di sini, Pak. Kentalnya nanti akan mulai lembek. Kalau tumor di dalam ususnya itu. Jadi lama-lama lembek itu menandakan kelenturan daripada ususnya atau abdomennya itu nanti akan mulai lentur. Nah, itu menandakan bahwa sudah terjadi pecah secara berangsur-angsur. Itu gitu. Kalau kista, Pak, kalau kista cepat 10 cm itu paling lama itu 7 hari sudah pecah sendiri, Pak. Biasanya darah itu yang keluar kalau pecah. Tapi kalau namanya tumor itu biasanya karena bercampur dengan BAB itu warnanya tidak kita bisa deteksi. Tapi yang jelas dari tanda-tanda fisiknya dia, kalau kita sentuh dia lembek, berarti ini sudah mengalami perbaikan. Itu ceritanya, Pak. Kira-kira begitu. Ada ditanyakan, Pak? Nah, kayak gitu. Jelas beda kasus, Pak. Pasien infeksi dengan non-infeksi beda detok ya. Asam urat juga yang keras akan teriak-teriak juga, Pak. Ini baru tadi setelah Mbak Dewi jam berapa ngebel, ada pasien dari Mas Wi, Pak, ngebel saya. Satu, mamanya diabetes, di mana insulinnya di-off secara drastis, nggak boleh. Hormon insulin dimatikan secara. Dia akan mengalami penurunan berat tubuh yang tajam. Dan dimanapun metode ini ditanyakan, dokter spesialis mengatakan marah besar nanti, Pak. Kalau ibaratnya insulin diputus secara mendadak, bertahap. Karena Infini ini meregenerasi sel yang ini, Pak, dia. Meregenerasi sel yang memang sudah tidak berfungsi dan pankreas yang dipulihkan lagi, begitu, Pak. Itu seperti kayak gitu. Makanya metode ini sebenarnya ketika seorang medis atau praktisi kesehatan itu sudah tidak mampu, seyogianya sudah mengakomodir. Namanya sama dengan temannya Pak Ray, Pak. Temannya Pak Ray itu ada seorang, nggak tahu namanya beliaunya siapa, Pak Dokter siapa namanya, Pak? Yang mana, Bu? Yang nanti akan kita ajak komunikasi dari dokter siapa namanya? Oh, di Samlaki, Pak. Yang Samlaki. Iya. Kepala Dinas Kesehatan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan, Pak, suka sekali dengan hal yang begini dia. Karena kenapa? Beliaunya tahu persis, Pak. Makanya kan setiap pengobatan kenapa harus dengan resep dokter? Satu, terjadi nanti penyimbangan penggunaan dosis kan gitu, Pak. Kalau di sini kan tidak ada masalah dosis, Pak. Makanya kemarin teman kami itu sebenarnya ada beberapa orang, Pak. Kebetulan dia seorang apoteker. Karena dia sering masuk rumah sakit, kenalah ibaratnya COVID positif. Nah, begitu. Dan lama kita ajak pemahaman tentang bedah ini, Pak. Jadi sebenarnya ada beberapa hal memang satu sisi seperti tadi saya bilang, tidak semua orang siap belajar, Pak. Padahal ibaratnya ketika kami 1,5 tahun lalu berada di Ambon, itu kami tangani pasien degeneratif, Pak. Pasien yang kapasitas, pasien-pasien sudah lama, udah dibilang anak sudah bosen lah begitu. Sudah emosinya lebih banyak daripada mau berusaha sembuhnya. Satu, lebih berat sebenarnya kita tangani. Satu, kita adalah mengantisipasi psikologisnya yang sudah terganggu. Bayangkan, Pak, ekstra kita. Makanya kita ini sebenarnya uji kesabarannya lebih-lebih, Pak. Itu, bagaimana tidak?
kita kayak dokter pribadi aja. Pak, wah ya sudah, nggak boleh kita, wah jam segini nggak boleh kita melayani kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Inilah dengan hal ini saya mengedukasi bahwa pencegahan itulah, betapapun Bapak Ibu semua bekerja dan sebagainya. Kalau kita tidak menyimbangkan dengan keadaan yang ada, kita tidak bisa terbebas dari makanan-makanan penyedap itu, Pak. Belum lagi ibaratnya bahwa memang setiap orang tadi potensinya sudah punya bibit-bibit itu semua. Ini ibaratnya tinggal menunggu waktu. Makanya antara kemoterapi, penyinaran itu sebenarnya kan tidak semua orang tahu, Pak. Kan pembatasan dari pergerakan sel-sel abnormal sebenarnya di sinar. Jangan sampai ibaratnya meluas lagi. Apakah dikatakan itu bisa? Enggak juga. Jadi ada hal yang memang ibaratnya ini jual beli, Pak, izin. Tapi ketika kita di sini di dalam sebuah sistem namanya Infinis, kita tidak berkepentingan dengan orang itu ibaratnya dia setiap hari sama kita, sama kita. Enggak. Dia akan menjadi informan yang baru berbagi kepada orang lain. Gitu, Pak. Misi kita itu. Misi berbaginya itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan kami ada di Ambon selama kurang lebih 1,5 tahun, masyarakat Ambon atau Maluku khususnya, yuk kita cegahlah gitu. Karena bagaimanapun kuat kita bekerja ya habis juga uang itu. Namanya sudah bukan hanya gaji yang rapelan lah, gaji 13 ini, Pak. Penyakit pun rapelan, coba ngeri aja. Pak, gua kata, deng. Nah, satu keluarga ketika ada orang sakit, terganggu nggak keluarga semua kerja? Iya itu, Pak. Hukum ibaratnya ini terjadi hukum itu akan satu keluarga sakit akan semua sistem terganggu. Ya itulah namanya. Makanya kepedulian tentang kesehatan yang tahu kasihlah pemahaman kepada yang nggak tahu. Ringannya berbicara kan identiknya dengan begini. Nah, jujur aja bukan saya membanggakan diri saya. Memang saya menjalankan sebuah kesehatan ini adalah untuk mengedukasi. Makanya dari dulu saya tidak pernah ibaratnya, Pak, ketika dulu saya aktif di Kesdam, RST, sama bos-bos di Kodam, kenapa nggak Bapak menggunakan yang lain seperti merubah pola makan, bikin jus dan sebagainya? Kenapa Bapak berharap dari ini? Banyak kok di tempatnya di Kesdam saya punya itu. Contohnya begitu. Tapi bagaimana? Tidak semua orang mau menginvestasikan kesehatannya. Kalau kita lihat isi dompet, dicarilah uang terkecil untuk mengeluarkan untuk makannya dia sendiri. Bukan untuk ibaratnya untuk kesehatan sendiri. Jadi saya memang dari dulu Pak Sejen Tuhan, saya tidak main-main masalah makan. Artinya saya harus jaga makan, pola makan, karena ini harta yang luar biasa, Pak. Itu yang terjadi. Dan itu bukan masalahnya S1, S2, S lilin, Pak. Makanya ketika masalah dompet ini orang susah untuk itu gitu. Makanya sampai sekarang PR besar kami nanti selama kurang lebih 1 tahun lagi 2001 lah ini paling ini, karena dengan Pak Rai saya akan sosialisasi ke daerah-daerah, Pak. Daerah-daerah terpencil. Ini kan produk ini datang Infinikal ini nih, mohon maaf Pak, datang habis karena memang satu masyarakat ini sudah ibaratnya boleh dibilang seperti penyakit ini bom waktu semua gitu. Tapi kenapa saya bilang sama teman apoteker kami lebih dobrakannya lebih kencang? Karena kita sudah dari grup kami yang ada di Ambon ini sudah 1.000, Pak. Tapi 1.000 itu pemain intinya nggak banyak. Pemain yang mampu sosialisasi nggak banyak. Makanya besok kami mengadakan meeting di tempat Pak Pendeta Lewi itu untuk selama masuk beliaunya Pak Ray dengan Pak Agus juga kami meeting. Kami ini evaluasi. Cara kerjanya harus dirubah, metodenya harus dirubah, Pak. Sehingga masyarakat ini cepat lebih masif, lebih tahu. Kalau kita absen secara sensus daripada sistem ininya di perusahaan itu, kita lihat setiap masyarakat coba Pak turun. Tahu nggak Infinikal? Apa itu Pak? Tapi coba dulu tanya Pak, klorofil tahu? Wah, yang hijau-hijau itu Pak ceritanya. Itu artinya perusahaan sudah berhasil Pak. Tapi kalau dibilang Infinikal tahu nggak? Seperti apa makhluknya? Beta belum tahu Bapak, artinya apa? Metode teman-teman itu cara sosialisasinya belum paham. Makanya kan saya nanti besok saya kumpulkan jam 5 Bapak di tempat kediaman Bapak Pendeta. Karena sebenarnya pencegahan lebih penting daripada Waduh, kalau udah pengobatan saya mau bilang uang sekian kadang-kadang saya sampai bukan, jadi kita dicap nilai rupiah di otak Bapak izin. Itu yang karena kita coba posisinya di orang yang sakit.
Kalau saya tidak menyampaikan hal yang benar, dosisnya salah. Contohnya, padahal ibaratnya nawan tumor 3x2, masuk pertama 3x1. Naik lagi berikutnya adalah 3x2, agak panjang sedikit. Dosisnya kayak segitu. Karena untuk mempercepat proses pengembalian basa di dalam tubuh tadi. Itu sampai segitu gitu. Karena kenapa? Karena nih kayak kemarin beliaunya punya pasien yang di Piru yang sudah gagal ginjal, cuci darah 18 kali itu, Pak. 34 box ya Pak ya? Iya, Pak. 34 box Bapak habis selama kurang lebih 4 bulan. Kalau jumlah kan 17 juta kali 2 Pak. Sekitar 34 juta, Pak. Akhirnya beliau melayani sama jemaatnya lagi Pak. Ibu pendeta itu. Ibu pendeta. Itu salah satu kasus saja dari sekian kasus yang ada. Ya syukur suaminya adalah orang yang memang ada lah gitu. Bagi yang nggak ada gimana Pak? Itu saja. Inilah makanya maksud saya pencegahan. Yuk contoh Bapak sekarang contohnya. Pak Gusti, saya bergabung deh 1 box aja kan dapat murah Pak. 1.150.000 dengan lampirkan KTP, dengan lampirkan nomor rekening, NPWP, Bapak sudah ibaratnya memiliki hak secara kesehatan dapat, ke depan-depan secara finansial naik juga. Tujuannya perusahaan ini gitu. Tapi kalau hanya sekedar mohon maaf aja Bapak, jujur saja di masa pandemi ini 2 hal yang terjadi. Ada diuntungkan, ada dirugikan. Kami diuntungkan bukan berarti memanfaatkan orang. Kebetulan produk kami satu-satunya di dunia hanya kami yang pegang Pak. Nggak ada orang lain punya namanya 11,7 ini Pak. Makanya ketika teman-teman di kedokteran tahu ini dan mereka buka, makanya pernah terjadi pertanyaan, Pak mahal aja. Sebenarnya nggak mahal Bu. Direktur rumah sakit RSU saya ajak ngomong Pak. Coba kita bagi kayak tadi 3 butir bagi dalam air galon 19 liter. 1 cangkir aja 1.000 rupiah Dok. Nah kalau masyarakat dikasih tablet 50.000 dia akan menganga. Tapi dengan kumpul antar keluarga dikasih untuk pencegahan dengan pH 9,5, dia terbantu. Ada konsep untuk meringankan. Setelah itu apa? Dokter gitu kan. Kumpulkan keluarganya, diajak ngomong. Sehingga ada pembulatan pikiran untuk mendukung kesembuhan pasien. Tapi kalau pasien di depan pasien keluarga berdiskusi, ingat manusia punya hati dan perasaan. Ya nggak mau berobat. Contoh kayak pasien kelenjar tiroid yang ada di bere-bere. Sudah dilihat kami diskusi kayak begitu. Pas pulang mungkin berantem sama keluarga tentang masalah begini. Apa dibisikkan pasien sama saya? Saya mati aja Pak. Sama saya bilang kan. Terus kenyataan di lapangan yang Bapak harus tahu sekarang. Ketika hidup kita dikasih makan apa tubuh ini? Ketika sudah tidak ada nisan keren-keren kok. Mega. Baru dikasih makan. Ya mau makan bagaimana sudah nggak ada. Ini aduh saya kadang-kadang geli Pak, jujur saja. Makanya ada orang banyak berkata, ketika saya ini nggak usah mewah-mewah lah. Ada nggak gitu? Makanya sebenarnya konsep berpikir kita ini ke depan lewat mungkin usaha ini Pak. Saya ajak berpikir ini berubah gitu. Jangan lagi kita berpikirnya seperti kayak begitu seolah-olah. Coba kita alokasikan sebuah kita sendiri Pak. Keuangan nggak ada dana kesehatan, nggak ada nempel Pak. Seolah kesehatan ini adalah kita sudah bisa prediksi, nggak bisa. Kayak teman saya namanya Nia, apoteker, baru kasih 3 kapsul langsung keluar Pak riak-riaknya. Ternyata dia sebenarnya sudah positif. Akhirnya ketika makanya dia periksa rapid test antigennya itu nggak berani. Saya kasih 3 tablet pagi, siang, sore minum, kemudian 1 jam sebelum ini hirup lewat hidung, baru tes negatif Pak. Yang mana Pak? Ada perempuan di rumah. Kan seksi Pak Agus toh. Jadi kayak gitu Pak. Makanya ketika sekarang Bapak umpamanya kan Bapak kerja lah contohnya Pak. Yuk kayak saya dulu kerja Pak, masa dinas 20 tahun saya di TNI. Saya pikir, waduh Di mana Pak? di RST. 2002 saya sudah ada di RST. RST di daerah mana Pak? RST, Rumah Sakit Tentara, Pak. Kira di sekitaran Bali. Iya. Untuk orang Bali tapi kami di Ambon Pak. Nggak asing lagi orang Ambon.
Jadi itu Pak, makanya kan kami sudah melekat. Makanya kenapa kami minta perusahaan saya tempatkan di Ambon, kan karena sudah tidak ada kaku lagi dengan teman-teman di Ambon, sudah ibaratnya tanah kelahiran kedua lah Pak. Nah, itu yang kita benahi. Karena orang Ambon orangnya kebuka, menerima apapun, yang penting baik dia akan terima. Tapi ketika parlente Pak, sing bisa lah. Itu konsep itu yang saya senang itu Pak. Makanya Ambon untuk internasional sebenarnya misi saya Pak. Secara bisnisnya itu. Ambon untuk semua Pak. Jadi artinya Pak di sini sebuah misi besar di tangan kita. Mungkin sekarang Ibu dikasih sebuah ujian sama Tuhan. Tapi di balik kejadian sebenarnya seperti Ibu Elizabeth itu kan kecil manis, asam urat dan diabetes. Apa yang terjadi? Dapat rezekinya berlimpah dia di sini. Padahal dia yang kena penyakit itu dulu. Tapi ketika gini kita memahami konsep ini, akhirnya apa? Endingnya happy juga semua. Itu ceritanya. Makanya kenapa kami sendiri sebenarnya meresign dari pekerjaan itu, karena memang kita sudah tahu hasil akhir. Sama dengan Pak Arwe, beliaunya pegawai rumah sakit juga seperti kayak gitu. Hal mimpi apa yang beliau miliki? Karena beliaunya punya anak-anak juga yang mereka cintai sama Pak Agus, apalagi cucunya ini. Jadi sebenarnya banyak kehidupan yang kita belum banyak pelajari di luar Pak. Kalau kita bergaulnya memang kita itu, mohon maaf seperti kayak bunga dalam pot ini, mohon maaf aja. Otak kita hampir sama kayak gitu Pak. Kalau kita lingkup itu bergaul ya sudah pemikiran segini. Ya mohon maaf, saya lagi belajar. Artinya apa? Ketika kita masuk waktu itu, saya mulai menekuni namanya. Saya dulu adalah leader besar di Keling dulu Pak. Dan dari sanalah sampai suksesnya pensiunnya di perusahaan Malaysia. Saya termasuk jaringannya Sarip Marikar dulu Pak. Jadi Banda, Seram bagian Barat, bagian Timur dan wilayah ini adalah daerah kekuasaan saya dulu bisnis itu Pak. Tapi seizin Tuhan syukur saya tidak pernah menyakiti teman-teman itu ketika datang mengadakan perubahan. Sempat ditanya juga Pak apa alasannya pindah ke perusahaan yang baru. Riset kesehatan selalu berubah. Itu ceritanya. Sederhana aja. Riset kesehatan berubah itu yang menyebabkan seorang pemimpin jangan mempertahankan sebuah idealismenya, tetapi bagaimana idealisme bercampur pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita pikirkan. Pemimpin harus kayak gitu. Makanya kenapa meeting sore itu nanti saya melibatkan beliaunya ini. Karena ada hal-hal yang besar. Ini kita berbicara Indonesia. Belum Pak izin. Baru Maluku aja saya belum semua ini. Bagaimana caranya masif dan kemudian masyarakat paham tentang ini. Meeting besok sore itulah gitu, yang saya bahas gitu. Nah sehingga ibaratnya ketika Bapak dapat dari keluarga, dari Ibu dikasih begini, mungkin Tuhan dikasih ini dulu gitu Pak. Tapi nanti Pak belakangnya itu ya kita nggak tahu. Beliaunya Pak Re dengan Pak Agus nggak pernah punya mimpi besar Pak. Masa iya Pak bisa saya gitu di bulan Juni nanti? Ya buktikan aja kan bisa menghitung. Bulan Juni seperti bagaimana bulan Juni ini lah Pak, Juni ini gitu. Karena kita sudah bisa menghitung kalau kita berbicara tentang materi Pak. Tapi apa dampak dari materi? Karena dia kerja keras di lapangan dari awal. Coba di sini Pak, 2 tahun kita menyiapkan fondasi ekonomi kita di sini Pak. Seizin Tuhan. Mungkin Bapak punya impian yang pingin Bapak raih sekarang belum kan gitu. Anggaplah kemana ke Yerusalem dan sebagainya. Itu dulu di perusahaan yang lama. Jadi secara marketing, sistem cara namanya pembiayaan bonus dan sebagainya beda sekali sekarang. Kalau sekarang sifatnya emergensi finansial Pak. Orang yang kerja siap yang menikmati yang lebih cepat. Jadi seperti saya seorang leader gak boleh membatasi karirnya mereka. Kalau dulu nyalip saya sulit di perusahaan yang lama Pak. Saya jadi raja terus. Kalau sekarang gak bisa Pak. Iya di Keling tuh Pak. Gak bisa karena breakaway dia Pak. Kalau ini hybrid binary adalah perpaduan antara dua jenis itu. Dan bisa menghasilkan ibaratnya kira income itu per minggunya itu 120 juta Pak. Baru plan A, belum berbicara plan B dan C. Makanya tak bilang sama teman, ketika namanya di sini sudah sukses, ingat jangan lupa di diri. Saya bilang jauh-jauh hari saya sudah tanya ini, jangan tolong, karena dari keberhasilan teman-teman ada orang yang di belakang yang mendoakan. Jadi sampai jauh hari, karena kan saya bahaya. Anggaplah 2 tahun ke depan, di rekening itu 2 tahun ke depan ini Pak, ada 500 juta sebulan, kira-kira bagaimana Pak? Kumat gak penyakit itu? Penyakit egonya Pak, sudah mulai orang kita kalkulator bisa beli gitu Pak.
Dan itu di perusahaan yang lama itu kan kami sudah alami, Pak. Tantangannya, ya syukur saya bertahan, Pak. Tetapi godaan itu ngeri sekali, Pak. Lihat kita sudah ini ketika kita ngisi saya di Manado, apalagi Manado terbuka kan, Pak. Segini-gini sama segini-gini. Lihat saya bicara begini sudah mulai dah. Tabahkan hatimu, nah. Itu tantangan salah satu. Nah, dari pengalaman itulah kami yang dulu, yang bagus-bagusnya saya pindahkan ke Infinity ini sekarang. Jadi bagaimana ke depan kita punya tim ini, jasmani, rohani, sosial ekonominya dia tertib betul. Gitu. Dia akan bisa sama saya bilang, Kak, berbagilah nanti. Dapat KPPD Dalewi, Pak. Dapat bonus di sini tabur. Dia ini dia, apa namanya, sering berbagi gitu. Nah, dari itu juga kami belajar dari beliaunya. Gitu, Pak. Oh iya, begitu ya, Pak ya. Makanya di grup kami ada grup spiritual, ada grup campuran, Pak. Jadi saya belajar dari semua grup yang ada itu. Untuk kami bisa mengasuh mereka kan tidak boleh kami harus pintar sekali, enggak. Saya harus memadukan dan saya harus belajar dari kedua sisi ini. Nah itu saja. Jadi, aduh kalau baca buku segini ini kan bisa ngantuk-ngantukan kan, Pak. Saya lebih baik belajar di depan sama beliau-beliaunya itu. Cuma teknik cara menjalankan tentang hierarki ininya mungkin saya lebih awal paham gitu, Pak. Tapi kalau bagaimana dengan kayak tadi pasien-pasien kayak tadi gitu, prosesnya hampir sama, Pak. 1 sampai 4 bulan. 4 bulan. Terus bagaimana nggak putus caranya tadi, Pak? Masukkan di air galon 3 kapsul, minum itu berlahan-lahan. Yang penting psikologis pasien itu tenang. Kalau psikologis pasien itu naik, Pak, akan kembali muncul sistem yang lain akan menurun. Itu stres mengalahkan semuanya. Bagaimana caranya? Manusia pada dasarnya dia lahir sudah sempurna. Dirinya sebenarnya mengobati. Kembali lagi adalah 20 tahun kadar kalsium kita sudah 1% kurang. 50 tahun separuh, Pak. Nah, apalagi nggak pernah minum ini, Pak. Makanya bukan anden, bukan itu namanya yang nutrisi sumsum tulang, namanya Infinikal tadi. Kira-kira begitu, Pak. Kayaknya lengkap sudah, Pak ya. Lengkap kayaknya sudah, Bapak, dari bagaimana ke depan visi misi kami sudah saya jelaskan semua.